Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fernandi. Saya dari kelompok 5 dan bersama rekan saya bernama Muhammad Reza Nawawi dan Leo Saputra. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan tentang kekuatan material peraturan hukum adat. Yang pertama, peraturan hukum adat di Indonesia. Di Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukum, di mana ada 3 hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari, serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, yang sebagai bagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang tradisinya yang ada. Hukum adat merupakan endahan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam pengembangannya, praktik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apakah setiap aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat tersebut. Sementara itu, negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan lembaga pembuat undang-undang dan peraturan undang-undang lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda-beda. Secara konstitusional bersifat sama, tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi yang belum dikodifikasikan. Menurut Terhar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan hukum adat yang berlaku dalam secara spontan. Dapat disimpulkan, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Mungkin itu dari saya. Kalau saya maaf, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Di samping itu juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang PA pelaksanaan hak ulayat, hak beserta yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sedangkan polemik yang sering timbul dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Hak ulayat yaitu hak penguasa atas tanah masyarakat hukum adat yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diakui oleh negara, di mana dalam teorinya hak ulayat dapat mengembangkan, menguat, dan mengempis. Sama juga halnya dengan hak-hak perorangan, dan ini pula yang merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya Muhammad Reza Nawawi akan menjelaskan tentang bagaimana kekuatan material dari peraturan hukum adat yang menjadi tema inti dari presentasi pada kali ini. Penetapan para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material daripada peraturan hukum itu tidaklah sama.
apabila penetapan hukum itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari dipatuhi oleh masyarakat, maka kekuatan material penetapan itu adalah 100%. Sebaliknya, penetapan yang tidak dipatuhi di dalam kehidupan masyarakat, meskipun formal mengandung peraturan hukum, kekuatan hukumnya adalah nihil. Menurut teori Terhar, bahwa hukum adat itu dapat diketahui dari putusan-putusan yang diberikan oleh para penguasa di dalam masyarakat, baik di dalam ataupun di luar sengketa. Pada hakikatnya, penetapan-penetapan atau putusan-putusan para penguasa seperti tersebut di atas secara formal mengandung peraturan hukum. Tebal atau tipisnya kekuatan material sesuatu peraturan hukum adat adalah tergantung dari faktor-faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, lebih atau kurang banyaknya penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu. Kemudian yang kedua, seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan. Yang ketiga, seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku. Kemudian yang keempat, seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan. Apakah hukum adat itu masih mempunyai kekuatan material ataukah malah bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional? Nah, aturan-aturan hukum adat yang masih mempunyai kekuatan material dapat dilihat dari keadaan-keadaan, yaitu seperti apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan ataukah sudah berubah. Kemudian, apakah kepala adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat? Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan yang serupa. Kemudian, apakah akidah-akidah hukum adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser atau berubah. Dan yang kelima, apakah hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta politik hukum nasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.